sebagai kepala sekolah ini, Pak, menanggapinya? Saya sekarang bukan kepala sekolah. Oke. Ini sekarang ada kepala baru yaitu Bu Nani dengan ketua yayasan baru. Karena kami ini konflik ini, sekolah ini berdiri tahun 99. Ya, mulai berdiri hingga sekarang ini kami tidak pernah mendapatkan Rp1 pun dana, gelontoran dana dari yayasan, tidak ada sama sekali. Bahkan manajemen, bantu manajemen tidak ada sama sekali. Jadi kami ibarat kami ini lahir, kami ini merangkang sendiri, tertata-tata sendiri, bisa berdiri dan bisa membuat gedung ini kalau tanpa anugerah Allah tidak mungkin bisa. Terkait permasalahan yang dialami siswa ini sendiri gimana Pak? Permasalahan ini adalah dia nanyakan mengenai Dapodik. Di Dapodik itu kepala sekolah tunjukkan yayasan adalah Pak Gugus. Ya gitu ya. Nah, Pak Gugus, kenapa tidak bisa masuk? Yayasan tidak bisa masuk karena yayasan tidak bisa berbuat apa-apa. Itu satu. Yang kedua, maaf, yayasan yang baru ini berdiri mengganti Pak Dima Maboro tahun 2017 mulai Juli. Sampai dengan tahun 20 Maret 22, yayasan ini tidak berbadan hukum. Artinya tidak sah. Sama dengan kalau kita mengendarai sebuah mobil, motor, itu harus ada SIM-nya, surat izin mengemudi. Ini tidak ada. Jadi yang ngangkat saudara Gugus Legowo tidak sah. Apalagi ada mengangkat ketua Sikosa, ada lagi mengangkat kepala sekolah Prapanca Satu, semuanya tidak sah. Karena itu dia tidak punya SK Menkumham, tidak terbit. Itu alasan. Sampai berimbas pada nasib yang dialami para siswa ini gimana? Ya, katanya KIP yang ditahan, terus adanya jam belajar yang kosong tiap minggunya itu seperti apa, Pak? Karena semua ini yang provokasi adalah yayasan. Ya, bahkan yayasan, maaf, di kelas tahun kemarin, alumni kemarin, itu ada grup WA, kelas 12 BC. Sama wali kelasnya dimasukkan yayasan namanya, wakil ketuanya Pak Dadi, dengan Pak Gugus Legowo. Disitulah fitnahnya mulai bersarang. Sehingga rame-rame ini akhirnya mempengaruhi anak-anak ini. Sehingga guru-guru yang sudah dimasuki oleh yayasan masuk sini, itu beserta pengacara. Waktu tidak ada saya. Dia masuk, dia provokasi, loh ada potensi guru yang diajak. Saya tanggapi omongannya saudara Suwandi itu tadi. Bu, abu sampean niku Pak Wandi lek ngomong kok ngawur. Anggerto, asal jeplak itu namanya. Kalau sampean bilang ya SMK Prapanca 2 Surabaya itu milikmu, buktinya mana? Dari dulu ditanya bukti itu nggak ada. Nah, ngomong itu enak, tapi yang penting itu buktinya. Nah, SMK Prapanca 2 Surabaya itu jelas yang mendirikan adalah Yayasan Pendidikan Wartawan Jawa Timur. Waktu itu saudara Suwandi itu diangkat jadi kepala sekolah, memang ditugasi untuk mengembangkan sekolah itu. Nah, dalam perjalanan waktu, sekolah yang sudah didirikan oleh Yayasan Pendidikan Wartawan Jawa Timur itu memang berkembang, dipimpin oleh saudara Suwandi sebagai kepala sekolah. Ada uang bantuan dari pemerintah, ada juga uang-uang yang dipungut dari para orang tua siswa, namanya uang gedung. Itu kalau para orang tua siswa itu dikumpulkan itu, mereka punya buktinya itu. Jadi kalau dibilang bahwa sekolah itu murni duitnya saudara Suwandi itu omong kosong. Nah, buktinya ada. Di sini juga ada. Jadi misalnya di surat-surat yang ditandatangani oleh saudara Suwandi sendiri ya, pada zamannya waktu itu Ketua Yayasan Pendidikan Wartawan Jawa Timur itu masih Pak Dimam Abror itu. Ada di sini itu tanda tangan dari saudara Suwandi sendiri itu. Suratnya ada ini. Nah, ada ini.
Apa ini isi surat-suratnya ini? Di sini disebutkan bahwa ada dana-dana bantuan dari pemerintah yang jumlahnya itu ratusan juta rupiah untuk sekolah itu. Jadi sekolah itu namanya sekolah itu fasilitas umum seperti masjid itu loh. Kalau ada pengurus masjid ya, orang yang diberi amanah mengurus masjid, dia diberi amanah untuk mengembangkan pembangunan masjid. Masa terus masjid itu diklaim sebagai milik pribadi? Kan konyol. Sama dengan sekolahan, nggak ada sekolahan itu yang milik pribadi. Begitu juga dengan SMK Prapanca 2 Surabaya itu dibangun dari dana pemerintah, dari sumbangan masyarakat, terutama para orang tua siswa itu yang bayar uang gedung. Lah mereka dianggap apa? Kok kemudian gedung sekolah itu diklaim sebagai milik saudara Suwandi? Lalu sekolah itu berdiri di tanahnya siapa? Sekolah itu tidak berdiri di tanahnya miliknya Suwandi, bukan. Itu berdiri di atas tanah negara ya. Hak pengelolaan dari pemerintah Kota Surabaya yang izin pemakaiannya itu diberikan kepada Yayasan Pendidikan Wartawan Jawa Timur. Ini suratnya ada ini. Nah, ini. Ada suratnya ini. Kelihatan ya. Atas nama siapa ini? Ya. Di sini ada gambar tanahnya, ya. Ya. Yayasan Pendidikan Wartawan Jawa Timur itu punya kampus namanya Stikosa AWS itu, Akademi Wartawan Surabaya itu. Nah, ini kampusnya di sini nih. Lalu SMK Prapanca 1 dan 2 itu ada di sini. Jadi bukti kepemilikan lahannya itu atas nama Yayasan Pendidikan Wartawan Jawa Timur, bukan atas nama Suwandi. Lalu dia ngeklaim sekolah itu sebagai miliknya itu dari bukti yang mana? Jadi jangan cuma omong kosong. Lalu dia berkata bahwa yayasan itu tidak berbadan hukum sehingga tidak sah. Anda itu bukan ahli hukum, tidak ngerti. Jadi tahun 2017 ya, hanya berganti kepengurusan badan hukum, status badan hukum Yayasan Pendidikan Wartawan Surabaya sejak dulu sampai sekarang ya tetap berbadan hukum. Yang namanya SK ya, Menteri Hukum dan HAM itu tentang pengesahan status badan hukum itu cuma 1 kali pada saat yayasan itu didirikan. Nah kemudian kalau berganti kepengurusan itu secara hukum tinggal dibikin akta notaris mengenai perubahan anggaran dasar, mengenai perubahan kepengurusan itu lalu dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Jadi prosedurnya begitu. Jadi tetap Yayasan Pendidikan Wartawan Jawa Timur itu berbadan hukum dari dulu sampai sekarang. Tahun 2017 itu kepengurusan yang dipimpin oleh Pak Imawan Mazuri itu sudah diberitahukan ke Kementerian Hukum dan HAM, dan itu ada suratnya, ada akta notaris tentang perubahan kepengurusan tersebut. Jadi tetap sah. Buktinya apa? Loh, buktinya izin operasionalnya diperpanjang. Yang punya izin penyelenggaraan pendidikan SMK Prapanca 2 Surabaya itu siapa? Yo Yayasan Pendidikan Wartawan Jawa Timur. Bukan Suwandi atau apa itu, yayasan yang didirikan namanya dia itu baru mendirikan Yayasan Agustus 2022 itu, Yayasan Nur Ali Cahaya Hati atau apa itu. Itu nggak punya izin. Dan itu ketika mengajukan permohonan ke Dinas Pendidikan tentang pengambil alihan Dapodik itu ditolak sama Dinas Pendidikan. Kenapa? Ya karena Yayasan Nurali Cahaya Hati itu bukan sebagai pemegang izin penyelenggaraan SMK Prapanca 2 Surabaya. Jadi yang ilegal, yang tidak sah itu adalah penyelenggaraan yang dilakukan oleh saudara Suwandi dan bolo-bolonya yang
pakai ya, nama Yayasan Nurali Cahaya Hati, itu tidak sah. Itu tidak ada izin, sehingga itu merupakan pidana. Itu sudah kami laporkan ke Polrestabes Surabaya itu. Lawang selama ini ya, Saudara Suwandi itu kalau mau diaudit, diperiksa keuangannya, itu menolak. Sampai Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu loh juga ditolak. Ada suratnya itu. Kami ditembusi itu surat dari Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Coba, kenapa Saudara Suwandi itu menolak diperiksa? Ya, kenapa? Menolak diaudit oleh Yayasan Pendidikan Wartawan Jawa Timur. Kenapa? Kan ada hal yang mencurigakan kalau orang tidak mau diperiksa. Apa yang ditakuti? Kalau memang benar, kalau memang jujur, ayo. Berani tidak Anda diperiksa? Buktinya Anda menolak diperiksa. Ya sudah, akhirnya kasus ini juga akan bergulir menjadi kasus dugaan korupsi dana BOS dan dana bantuan pemerintah lainnya yang sekarang lagi diproses di Polrestabes Surabaya. Jadi gitu ya. Jadi mudah-mudahan masyarakat itu tidak disesatkan oleh informasi hoax yang disebarkan seperti itu. Kami itu bukannya tidak mau menghargai dia. Dari awal-awal yayasan sudah menawarkan uang pensiun 500 juta tapi ditolak. Ini ada notulen rapatnya. Saudara Suwandi juga ikut teken di situ. Nah, jadi begitu. Tapi yang bersangkutan itu mokong, ya, mokong sampai sekarang tetap menguasai sekolah itu, dan kepala sekolah yang resmi yang diakui oleh pemerintah itu, Saudara Gugus Legowo, itu ditolak masuk ke sekolah itu, tidak diperkenankan. Ya sudah, biar ini menjadi masalah hukum, ya, kami pidanakan itu, berbagai macam tindak pidana yang dilakukan di situ. Nanti akan ketahuan